Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Kembali di video ini Madia akan menganalisa satu akun berjudul Pil Pahit. Tapi anehnya ini argumen yang ditampilkan di video ini seorang pendeta yang berajan gitu loh, melakukan ajan terus sesuai dengan ajaran Islam yang kemudian membuat argumen-argumen yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Oke, kita lihat aja dulu ya bagaimana argumen sang pendeta ini. Oke. Anak duduk di kelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, kita lihat aja dulu ya. Kita dengarkan dulu suara ajan sang pendeta ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, kita tadi dengarkan lantunan ajan yang disampaikan oleh pendeta Bahasana Sumarna ini. Benar enggak ajannya itu? Kalau menurut ajaran Islam benar enggak ajannya seperti itu? Jawabannya salah. Oke, kita dengerin ya ajan yang benar ini. Kita analisa dulu ajannya sang pendeta ini. Ternyata bayangkan, hanya dengan ajan aja dia tidak bisa. Padahal dia sudah ada teksnya segala macam, tapi mengaku orang Islam asalnya ya kan, mengaku orang Islam. Di ajan itu ada teksnya, tinggal dibaca. Tapi ternyata dia nggak bisa juga, salah juga bacaannya. Coba lihat, coba kita dengar dulu ajannya. Oke. Nah, di situ dia baca. Coba tadi dia dengar Allahu Akbar Allah. Nah, itu kan salah begitu. Yang benar itu bertasdid. Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, begitu yang benar anunya. Coba pendeta tadi coba dengerin dia. Coba lihat. Dengerin ya, dia membaca Allahu Akbar-nya aja salah sudah. Itu menandakan tidak ada tasjidnya dia membaca. Seperti membaca teks gitu loh. Itu coba lihat ya. Oke, kita lanjut lantunan yang kedua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada tasjid kan? Allah begitu doang. Orang Allah gitu loh. Allah. Kalau cuma dia Allah seperti anak kecil, seperti anak kucing gitu lah. Gitu. Coba kita dengar lagi yang lantunan keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba dia lucunya. Yang benar itu harus ada bahasa tasjidnya itu. Asyhadu alla, ada anunya alnya tuh lah. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba dengar sang pendeta ini ajannya, coba lihat. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba lihat ya, itulah ternyata ini orang bukannya berilmu, bukannya katanya berasal dari Islam. Kalau ternyata orang Islam nggak seperti itu membaca Al-Quran.
Asyhadu an la ilaha illallah. Coba kita lanjut lagi yang ketiga ya, ajan lantunannya bait yang ketiga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada tasjidnya, semua salah hurufnya. Coba lihat. Huruf-hurufnya sama. Coba dengerin saya baca. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba dengerin bedanya dengan manusia yang ngaku-ngaku bisa ajan ini. Coba lihat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan Anda bisa lihat kan tasjidnya tidak ada, membacanya datar, hurufnya tidak ada tanda matinya juga gitu loh. Oke, bait yang keempat kita dengerin lagi. Yang benar itu hayya 'alas shalah. Jadi ainnya itu jelas langsung ditasjidkan ke huruf shad. Jadi itu tidak ada seperti membaca buku doang, seolah-olah pintar. Ternyata salah semua tajwidnya ini pendeta gitu loh. Tapi kenapa membawa-bawakan ajaran Islam ke dalam gereja begini gitu loh. Ya tertawa, orang-orang tertawa seolah-olah Anda pandai, Pak Pendeta. Coba kita dengar lagi nih. Hayya 'alas shalah. Yang benar itu hayya 'alas shalah. Itu ada bunyi ain dan shad itu harus jelas ditasjidkan juga gitu loh. Bukan baca hayya 'alas shalah. Itu baca anak kecil, anak TK aja nggak seperti itu jelek bacanya. Oke, lanjut dulu ya. Hayya 'ala falah. Ini yang benar ya, dengarin ya Pak Pendeta ya. Hayya 'alal falah. Nah itu, marilah menuju kemenangan, itu arti kita menuju kemenangan. Oke. Anda salah sekali, huruf fa, ainnya itu Anda nggak bisa membaca. Terus tasjidnya juga Anda nggak bisa membaca. Ternyata bacaan Anda jauh nol. Kalau tim Yuri, kalau lomba ajan, itu Anda mungkin nomor urut yang terakhir, mungkin paling uncit. Kalau Anda salah semua, tasjidnya salah, lafalnya salah. Bagaimana Anda mau mengatakan Anda hebat di gereja ini? Oke, lanjut dulu ya. Hayya 'ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, bukan ha'ilallah. Itu tidak bertasydid, berarti Anda salah. Berarti bacanya itu bukan Tuhan yang dalam Islam kalau Anda mematikan begitu. Salah semuanya bacaannya gitu loh. Itu menandakan Anda sebenarnya nggak bisa baca Al-Quran, ajan. Cuman ya cuman gaya-gayaan doang, ngaku-ngaku Islam. Tapi ternyata ya begini buktinya kan ketahuan sudah. Ngaku-ngaku Islam ternyata bohong gitu loh. Ya kalau memang Anda pun Islam, ya mungkin Islam doang gitu loh. Islam ya Islam kaleng-kaleng lah namanya. Islam kaleng-kaleng. Oke, kita lanjut dulu ya bahasan berikutnya ini ya, argumen Anda. Jangan takut, saya masih Advent, saudara. Satu kali waktu kami tinggal di Ciumbuluit menunggu keberangkatan ke Amerika untuk upgrading, saudara Dermatur Manurung, mana dia? Dengan teman-teman kebetulan berkunjung ke rumah kami. Mereka datang tengah hari. Waktu kami makan, loudspeaker yang jaraknya hanya 20 meter dari kamar tidur kami tiba-tiba
mendengung, dan yang tadi itulah yang didengar. Mereka katakan, jadi Pak Sumarna sehari 5 kali dengar panggilan azan itu. Iya, hati-hati jangan sampai kembali. Saya bilang, ya doakan saya. Dan saya belum kembali, saudara. Yang saya lafalkan tadi itu disebut the call to prayer, azan, panggilan untuk sembahyang. Dan salah, yang benar itu adalah lafal Allah, yang azan untuk panggilan sholat, ya, bukan sembahyang, sholat. Kebiasaan Anda katanya suka sholat, ternyata nyebut sholat aja sembahyang. Oke. Untuk bertahun-tahun lamanya saya memberikan respons kepada panggilan itu. Bila mana saya mendengar panggilan untuk sembahyang, saya sembahyang. Karena yang benar itu, bro, Pak Pendeta, yang benar itu apabila orang itu mendengar suara azan, dia akan bergegas ke masjid atau menuju tempat sholat. Dia berwudu dulu, Pak Pendeta. Mereka berwudu dulu, bersuci dulu. Nah, kemudian setelah itu baru sholat. Nah, itu menandakan Anda nggak pernah sholat, artinya melakukan perbuatan sholat itu karena Anda mengatakan sembahyang. Kalau sembahyang itu kata-kata yang di luar Islam, jalurnya jauh sekali gitu loh. Itu bukan kata-kata yang sering dipakai orang-orang Islam. Kalau sembahyang, kalau sholat, azan, sholat, berwudu, nah itu sudah tidak asing dalam dunia Islam. Nah, ini menandakan Anda ya mengarang-arang doang. Oke, kita lanjut dulu ya. saya adalah seorang muslim, dilahirkan dari keluarga muslim, dibesarkan dalam suasana dan dalam gaya hidup Islam. Saudara yang lama tinggal di Jawa Barat khususnya masih ingat tiap pagi 4:30 selagi kita masih asik tidur, kalau satu berbunyi, yang kedua berbunyi, ketiga, sampai seluruh tempat sepertinya goyang karena mereka bersaut-sautan. Apa yang mereka serukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada ilah lain selain daripada Tuhan, dan Muhammad adalah Rasulullah. Hayya ala sholah, marilah datang untuk sembahyang, marilah datang untuk sembahyang. Hayya ala falah, datanglah kepada kemakmuran, datanglah kepada kemakmuran. Kalau waktu subuh ditambah 2 kalimat, kodoko mati sholah, kodoko mati sholah. Ketahuan bohongnya ini pendeta. Waktu subuh ditambah apa pendeta? Waktu subuh itu bukan ditambah dengan qad qamati sholah. Waktu subuh itu ditambahi dengan as-sholatu khairum minan naum. Begitu Pak Pendeta, yang benar. Anda kok mengatakan begitu, ya kan? Udah masuk dong, Pendeta. Saya baca hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan kelas. Ini bahasa apa ini? Lebih baik sembahyang daripada tidur. Itu disebut the call to prayer, azan, panggilan untuk
Tidak ada ilah lain selain daripada Tuhan, dan Muhammad adalah Rasulullah. Hayya ala sholah, marilah datang untuk sembahyang. Marilah datang untuk sembahyang. Hayya ala falah, datanglah kepada kemakmuran. Datanglah kepada kemakmuran. Kalau waktu subuh ditambah 2 kalimat. Kodoko mati sholah. Kodoko mati sholah. Lebih baik sembahyang daripada tidur. Aduh, males deh aku, orang nggak pinter, mau orang nggak bisa ajan, artinya disalahin, maksudnya disalahin. Aduh, Pak Pendeta, yang Anda katakan itu semua salah dalam ajaran Islam. Kalau waktu subuh itu kalimatnya ditambahkan itu as-sholatu khairum minan naum. Bukan qad qamati sholatu qad qamati shalah. Itu pernyataan untuk mengatakan sungguh sholat sudah ditegakkan. Anda salah. Salah fatal Pak Pendeta. Kenapa Anda begitu? Seolah-olah katanya Islamnya pandai. Beragama Islam pinter. Ya kan? Tapi ternyata ini aja Anda gak bisa. Ini aja Anda salah fatal. Coba saya dengar ulang sekali lagi. Yang saya lafalkan tadi itu disebut the call to prayer, azan, panggilan untuk sembahyang. Dan untuk bertahun-tahun lamanya saya memberikan respons kepada panggilan itu. Bila mana saya mendengar panggilan untuk sembahyang, saya sembahyang karena saya adalah seorang muslim. Dilahirkan dari keluarga muslim, dibesarkan dalam suasana dan dalam gaya hidup Islam. Bagaimana dalam gaya hidup Islam, ajan aja Anda nggak bisa, salah ya kan? Terus mengatakan ajan subuh itu ditambahin kalimat qad qamati shalah. Wek. Coba saya mau dengar ini orang. Ketahuan bohongnya nih, mau bohongin. Tapi enggak apa-apa yang dibohongin juga 11-12 sama Anda. Oke, kita lanjut ya. Saudara yang lama tinggal di Jawa Barat khususnya, masih ingat tiap pagi 4:30 selagi kita masih asik tidur, kalau satu berbunyi, yang kedua berbunyi, ketiga, sampai seluruh tempat sepertinya goyang karena mereka bersaut-sautan. Apa yang mereka serukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah Allah. Nggak ada kalau bacanya begitu. Allahu Akbar itu salah fatal Pak Pendeta. Yang benar itu harus jelas huruf yang dimatikan, huruf tanwinnya, taswidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu caranya Pak Pendeta. Kalau Anda pinter, katanya pinter. Coba lihat lagi nih pernyataan Anda. Maha besar, Allah Maha besar. Tidak ada ilah lain selain daripada Tuhan. Dan Muhammad adalah Rasulullah. Tahu enggak itu artinya Pak Pendeta? Mau tahu nih penjelasannya ya Pak Pendeta ya itu. Kalau Anda tahu itu sebenarnya Pak Pendeta, itu penjelasannya sangat dalam artinya. Sangat dalam Pak Pendeta. Perlu Anda ketahuin Pak Pendeta ya, bahwa dua kalimat syahadat itu mewakili cerminan lisan, jiwa, dan kata-kata yang sudah sangat agung di dalam ajaran Islam. Anda membaca itu aja sudah salah, membaca ajan sudah juga sangat salah. Semua nggak sesuai loh Pak Pendeta. Anda ini seharusnya Anda ya mending Anda kotak-katik ajaran Anda sendiri, ya kan? Membaca lantunan ajan salah. Terus membaca artinya kalau pagi-pagi orang Islam itu harus bangun dengan kalimat ajan yang dilapalkan, ditambah as-sholatu khairum minan naum.
Anda katakan qad qamati shalah yang benar. Anda ini ya ngaur ngidul namanya. Kalau qad qamati shalah itu bukan artinya lebih baik sholat daripada tidur. Itu salah Anda Pak Pendeta. Yang benar itu adalah as-salatu khairum minan naum. Nah, itu yang benar, lebih baik sholat daripada tidur. Itu tambahannya Pak Pendeta. Kalau Anda mengatakan yang tadi ya wek jadinya. Udah, mungkin ini dulu ya analisa Madia untuk ini Pak Pendeta. Sebenarnya panjang sekali sih anunya, dia bahas-bahas yang lain, tapi malas yang begini aja dia awalnya sudah salah semua dalam ajaran Islam. Jadi tinggal Anda menilai sendiri dah nih para pendetanya. Ya ajannya di gereja lagi. Wah, kacau nih orang. Tapi sudahlah, nggak apa-apa, yang penting ya kita sudah analisa ini orang yang nggak benar-benar kuat juga, dan banyak salah juga dia membaca ternyata gitu loh. Ya udahlah, itu hak urusan dia lah. Yang penting saya sudah meluruskan kesalahan ajan dia. Sebenarnya banyak sih yang dia ingin sampaikan kembali tentang ajaran Islam itu, berbicara tentang mengapa dia sampai menerima itu dari agama sebelah, ya kan. Tapi kalau saya lihat dari argumen dia dari awal sejak ajan itu sampai terakhir ceritanya itu, ya pengalaman rohani dia itu nggak ada nilai yang plusnya gitu loh. Dalam dia pindah agama itu nggak ada plusnya, nggak berbobot gitu loh kepindahan dia itu gitu loh. Beda kalau orang pindah agama itu dia membandingkan ajaran agama itu, mau tahu kelemahan ajaran itu atau kelebihan ajaran itu, sehingga dia pindah, membandingkan dulu konsep ketuhanannya, terus tahu seluk beluknya ini, akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Nah kalau itu oke lah, kualitasnya masih bagus. Kalau ini cuman akhirnya aku menyerah, ya kan, akhirnya aku pasrah menyerah, nggak sanggup lagi menerima roh-roh yang masuk ke dalam jiwa. Itu kan sesuatu yang ya di luar di luar saya nilai, nggak ada alasannya. Kalau begitu semua orang bisa ngomong begitu, semua orang bisa begitu, nggak perlu dibuat pengalaman rohani yang begitu. Semua orang juga bisa, aku karena tertarik sangat sekali tapi alasannya nggak ada gitu loh. Tertarik dengan sesuatu tapi alasannya nggak ada. Nah itu yang saya harus garis bawahi ya. Oke, saya kira ini yang perlu saya sampaikan agar semua jelas bahwa nggak semudah itu kalau kita dalam beragama itu, harus dibelajar betul-betul, nggak asal bagaimana gitu. Jangan, itu sama aja nilai harga diri Anda, nilai jiwa Anda tuh nggak ada nilainya gitu loh. Mudah terombang-ambing kalau begitu caranya. Yang benar itu pelajarin, ilmu tauhid itu pelajarin, bandingkan dengan konsep ketuhanan yang lain. Apa kelemahannya atau apa kelebihannya, kan sudah dilihat. Kalau memang nggak cocok ya baru dibuat postingan kenapa saya bisa pindah begini, apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, begitu caranya. Oke, saya kira ini ini aja dulu ya untuk membahas pendeta ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.